Oke, nah dari materi kita nih ya, ada satu bagian di bab satu yang judulnya itu agak gimana gitu ya, mengapa Anda harus mengunjungi pemakaman? Ini langsung bikin saya penasaran, ternyata ini ngomongin soal bias kesintasan atau survivorship bias ya. Iya, betul-betul. Judulnya itu kan metafora ya, kuat memang. Sumber Anda itu menjelaskan survivorship bias ini sebagai kecenderungan kita. Sering nggak sadar gitu. Jadi terlalu optimis kalau lihat peluang sukses. Terlalu optimis, kenapa bisa gitu ya? Kenapa? Ya, karena fokus kita itu kan secara alami ke mereka yang berhasil, para penyintas ini. Sementara itu yang gagal, yang jumlahnya mungkin jauh lebih banyak, nah itu sering nggak kelihatan, kayak data yang hilang aja gitu. Mereka itu ada di pemakaman metaforis yang di judul itu. Oh, oke oke. Jadi karena yang gagal itu nggak kelihatan, kita jadi salah hitung peluang ya? Masuk akal sih. Contoh soal penulis di materi itu, wah itu beneran bikin mikir ya. Kita kan sering banget dengar cerita sukses penulis A, penulis B. Tapi lupa kalau di baliknya ada kuburan. Isinya ratusan mungkin ribuan naskah lain yang nggak pernah terbit, atau bahkan nggak selesai ditulis. Kita cuma lihat puncak gunung esnya aja. Persis. Dan ini, bias ini tuh nyelip di mana-mana loh. Banyak bidang kena. Contoh lain di sains kan, yang disebut di sumber Anda. Kalau ada studi, kebetulan nemu hubungan statistik yang menarik, misalnya minum anggur merah bikin panjang umur gitu. Itu langsung jadi berita besar kan? Iya sering banget tuh dengar yang kayak gitu. Nah, tapi gimana dengan studi-studi lain? Yang mungkin metodenya sama, tapi hasilnya biasa aja. Nggak nemu hubungan apa-apa. Studi yang nggak menarik ini jarang banget dipublikasiin, jarang diberitain. Akibatnya apa? Ya kita jadi dapat kesan yang salah, seolah-olah buktinya tuh kuat banget. Padahal mungkin nggak sekuat itu kenyataannya. Iya juga ya. Ini kalau dipikir-pikir agak ngeri juga ya. Berarti banyak fakta populer atau mungkin strategi bisnis gitu yang kita anggap jitu, jangan-jangan muncul karena cerita gagalnya nggak pernah sampai ke kita. Bisa jadi, bisa jadi. Terus gimana dong cara kita biar lebih objektif menilainya? Apa kita beneran harus, yaitu tadi, mengunjungi pemakaman? Ya, itu intinya. Mengunjungi pemakaman di sini tuh maksudnya kita secara sadar, secara aktif, berusaha cari tahu. Atau paling nggak ya mempertimbangkan lah, kalau di balik setiap sukses itu pasti ada cerita gagalnya. Oke. Ini bukan berarti jadi pesimis loh ya, sama sekali bukan. Tujuannya lebih ke realisme, biar perspektif kita lebih seimbang. Realisme ya, bukan pesimisme. Betul. Jadi pas Anda dengar cerita sukses yang wah banget, coba deh biasain nanya, berapa banyak sih yang coba jalan ini tapi nggak berhasil? Terus faktor hoki atau kondisi khusus apa nih yang mungkin nggak diceritain? Oke, jadi semacam nambahin filter kritis gitu ya. Nggak cuma buat nilai berita atau cerita orang lain, tapi juga buat keputusan kita sendiri. Ini penting banget kayaknya. Misalnya nih, mau adopsi strategi bisnis baru. Katanya terbukti berhasil di perusahaan X. Kita perlu nanya juga, berapa banyak perusahaan lain yang coba mirip-mirip gitu tapi malah, gagal. Nah, tepat sekali. Paham soal survivorship bias ini bantu Anda bikin keputusan yang lebih tahan banting. Anda jadi lebih hati-hati, nggak langsung nelen mentah-mentah model sukses orang lain. Iya, nggak asal ikut-ikutan ya. Betul. Mulai mikirin konteksnya, faktor keberuntungannya, terus juga data kegagalannya. Meskipun ya, itu tadi, data gagal ini seringkali lebih susah dicari. Intinya sih, biar ekspektasi kita lebih realistis, strategi yang kita bangun juga lebih kokoh. Karena dasarnya pemahaman utuh bukan cuma cerita para penyintas saja. Oke. Ini pelajaran penting banget sih. Jadi kuncinya, jangan gampang silau sama cerita sukses yang kelihatan di permukaan aja. Harus selalu ingat buat nanya soal pemakaman yang nggak kelihatan itu. Soal mereka yang nggak berhasil. Biar apa? Biar kita dapat gambaran probabilitas yang lebih jujur. Dan ujung-ujungnya bisa bikin keputusan yang lebih bijak ya. Yep. Sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lagi. Nanti, sebelum Anda ikutin praktik terbaik atau niru langkah idola sukses Anda berikutnya, coba deh berhenti sejenak. Terus tanya ke diri sendiri, saya ini beneran udah lihat keseluruhan pemandangannya belum ya? Termasuk lembah kegagalan yang mungkin luas banget itu. Atau jangan-jangan saya cuma terpukau sama puncak gunung es yang kebetulan kelihatan, yang lagi disorot lampu keberuntungan.
Ini bisa jadi filter penting loh dalam perjalanan Anda sendiri ke depannya.